Nah anak-anak, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang ketiga, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang keempat, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, anak-anak, ada 4 tujuan pembelajaran kali ini yang terbagi menjadi 2 muatan. Kita mulai dari bahasa Indonesia ya. Muatan bahasa Indonesia untuk KD 3.7. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, dalam menulis tegak bersambung tentu ada tata caranya. Yang ini sudah kalian pelajari sejak kelas 1. Yang pertama yaitu perhatikan kesamaan ukuran huruf. Yang kedua adalah kerapian tulisan. Yang ketiga, huruf pertama pada kalimat menggunakan huruf kapital. Kita bisa melihat contoh penulisan tegak bersambung sebagai berikut. Penggunaan huruf kapital kita gunakan untuk yang pertama, huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, kucing berkaki 4. Huruf K pada kata kucing menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena ia berada di awal kalimat. Yang kedua, kita juga menggunakan huruf kapital untuk nama orang. Contoh, nama adikku Ayub. Nah, nama huruf N itu karena dia ada di awal kalimat, maka huruf N menggunakan huruf besar. Kemudian kata Ayub, huruf A merupakan huruf besar karena ia adalah nama orang. Yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital untuk nama hari. Contohnya adalah pada hari Jumat saya pergi ke masjid. Huruf C pada kata Jumat menggunakan huruf kapital karena Jumat adalah nama hari. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk nama bulan. Contohnya, saya lahir di bulan September. Huruf S pada kata September menggunakan huruf kapital karena September merupakan nama bulan. Kemudian yang terakhir adalah nama daerah. Contoh kalimatnya, saya lahir di kota Palembang. Huruf P dari kata Palembang merupakan nama daerah sehingga huruf P-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, anak-anak bisa memahami ya, kita menggunakan huruf kapital untuk hal-hal tertentu saja. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Penggunaan tanda baca dalam kalimat. Tanda baca yang kita kenal ada 3. Yang pertama yaitu titik. Yang kedua adalah tanya, yang ketiga adalah seru. Nah, anak-anak kita akan bahas satu persatu. Untuk tanda baca titik adalah digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi berita atau informasi. Sedangkan tanda baca tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi pertanyaan. Yang ketiga yaitu tanda baca seru. Digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi ajakan, perintah, atau menyuruh. Nah,
Mari kita simak contoh kalimatnya. Contoh kalimat dengan menggunakan tanda baca titik. Ayahku seorang pegawai di kantor kereta api. Kalimat ini merupakan kalimat informasi, maka diakhiri dengan tanda titik. Kemudian contoh kalimat, di mana ayahmu bekerja? Kalimat ini berisi pertanyaan, sehingga di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Yang ketiga, contoh kalimatnya, tolong tutup pintu dan jendela agar air hujan tidak masuk. Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru karena berisi perintah. Tanda seru juga biasa digunakan untuk kalimat ajakan ataupun himbauan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh kalimat dengan tanda baca. Semoga anak-anak bisa membedakan dan memahami, kemudian menggunakan tanda baca dengan tepat dan benar. Kita lanjutkan dengan muatan PPKN KD 3.2 dengan tema aturan menjaga kebersihan di sekolah. Apa itu aturan? Aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika di sekolah kita biasa mengenalnya dengan nama tata tertib. Nah, ini adalah contoh aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rangka menjaga kebersihan di sekolah. Kita bahas satu persatu ya. Aturan yang boleh dilakukan. 1. Membuang sisa rautan pensil di tempat sampah. 2. Mengikuti kerja bakti membersihkan kelas. 3. Piket kelas. 4. Membuang sisa makanan dan bungkus makanan pada tempat sampah yang sudah dipilah. Nah, tentu anak-anak sudah cukup mengenal dengan aturan-aturan itu ya. Dan Bu Guru yakin anak-anak juga sudah melaksanakannya. Sekarang kita akan membahas aturan yang tidak boleh dilakukan. Contoh yang pertama, membuang sampah di laci meja. Ayo, pernahkah kita melakukannya? Yang kedua, mencoret-coret meja atau tembok kelas. Tentu saja ini tidak diperbolehkan ya anak-anak, karena mengganggu pandangan, menjadikan tembok kita menjadi tidak rapi dan tidak bersih. Contoh yang ketiga yaitu membuang bungkus makanan di kolam ikan. Tentu saja ini tidak boleh karena bisa mengganggu ekosistem ikan yang ada di dalam kolam. Yang keempat, meninggalkan sisa bungkus makanan di meja kantin. Itu tentu saja tidak boleh karena meja kantin digunakan untuk umum. Setelah kita pakai, pasti ada orang lain yang akan memakainya lagi. Sehingga kita wajib menjaga kebersihannya. Dan yang terakhir, contohnya adalah membuang sisa makanan di wastafel. Nah, anak-anak tentunya anak-anak sudah paham betul ya aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan di sekolah. Aturan sekolah biasanya ditempel di dinding kelas atau sekolah. Tujuannya adalah agar siswa dapat mudah membaca dan bisa menerapkan aturan yang sudah ditetapkan. Aturan sekolah dibuat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu ada siapa saja? Ya benar, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada karyawan atau pegawai. Bagaimana bila ada yang tidak mematuhi aturan? Bila ada yang tidak mematuhi aturan, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Contoh sanksi adalah
diberikan peringatan bagi yang membuang sampah sembarangan. Apabila masih diulangi, maka diberikan sanksi yang lebih berat, yaitu menyapu halaman sekolah. Begitu seterusnya. Apabila masih diulangi lagi, maka sanksi akan jauh lebih berat. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang aturan di sekolah dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Demikian anak-anak, sekian materi kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.